Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good. Evening, Miss. I'm fine. Is everybody in today? Hadir semua nggak hari ini? Before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya mau membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kalian jangan terlalu ribut ya, biar nggak ngeganggu kelas lain juga yang lagi belajar. Terus yang kedua, kalau mau ke toilet, biasakan dalam pembelajaran bahasa Inggris use English ya, untuk melatih speaking kalian juga. Dan yang ketiga, memperhatikan siapapun yang sedang berbicara, mau itu guru ataupun siswa yang nanti mungkin sedang presentasi. Dapat dipahami? Nah, sebelum ke materi, saya lupa maaf, tadi tidak perkenalan dulu. Let me introduce myself. My name is Reza Yulitasari. I'm from IKIP Siliwangi. Jadi, insya Allah selama kurang lebih 2 bulan ke depan, kalian akan bertemu dengan saya di kelas di mata pelajaran Bahasa Inggris. Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Biar makin semangat, biar makin konsentrasi dalam belajarnya. Clue-nya, do what I say. Clue-nya, do what I say. Kita latihan dulu. Touch your nose. Touch your eye. Touch your cheek. Touch your eye. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah ya, berarti udah konsentrasi ya semuanya. Fungsi dari ice breaking ini untuk melatih konsentrasi kalian, terus biar kalian makin semangat juga dalam belajarnya, biar nggak ngantuk juga dalam belajarnya. Nah, today we are going to learn about how to spell our names, atau bagaimana cara mengeja nama. Nah, di materi ini, apa aja sih yang akan dipelajari? Yang pertama, kita akan membahas dulu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang definition. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang materi pembelajarannya. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Nah, tujuan pembelajaran adalah agar kita mengetahui kenapa sih harus belajar materi ini, apa sih yang apa sih keuntungan dari pembelajaran materi ini, kenapa harus belajar ini. Nah, tujuannya adalah yang pertama, dapat berlatih mengeja nama sendiri. Jadi, maksudnya adalah selain kita bisa menyebutkan nama kita juga harus bisa mengeja nama sendiri. Contohnya misalnya dalam memperkenalkan diri. My name is Reza. Reza itu ditulisnya apakah Z-nya 1 atau 2 atau menggunakan J atau Z. Dan yang kedua, dapat berlatih mengeja nama teman-teman sekelas. Jadi, selain kita bisa mengeja nama sendiri, kita juga bisa mengeja nama teman-teman sekelas. Misalnya dalam praktek memperkenalkan teman, kita juga harus bisa mengeja nama temannya. Yang ketiga, dapat menggunakan ungkapan, panggilan, sapaan dengan cara yang santun. Contohnya adalah, kalau misalnya kita ke teman, biasanya kita memanggil teman langsung menggunakan namanya, misalnya Mareta, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ke guru, contohnya kita menggunakan ungkapan atau sapaan. Kalau ke guru laki-laki, misalnya kita menggunakan Mr. or Sir. Dan kalau ke perempuan, kita menggunakan kata Miss or Ma'am. Yang keempat, dapat merespon ungkapan sapaan dengan benar dan santun. Jadi, selain kita bisa menggunakan, kita juga harus bisa merespon ungkapan sapaan dengan benar dan santun. Selanjutnya, ada definition. What is spelling? Ada yang mau baca? Nggak ada? Oke.
Spell atau spelling alfabet adalah kemampuan mengeja kata-kata dengan benar. Spelling dilakukan ketika sedang menyampaikan kondisi penting untuk menghindari kesalahan. Spelling alfabet biasa dilakukan jika seseorang membutuhkan keterangan tentang ejaan, tempat, nomor rumah, media sosial, dan sebagainya. Maksudnya gimana? Jadi, spelling ini fungsinya adalah untuk menghindari kesalahan. Misalnya, di sini disebutkan membutuhkan keterangan tentang misalnya ejaan tempat. Contohnya, I live in Ciberem. Gimana sih cara nulis Ciberem yang benar? Apakah pakai EU atau E aja? Nah, kalian bisa mengejanya, biar teman-temannya juga tahu cara penulisannya. Lalu selanjutnya ada nomor rumah, bisa juga nomor telepon. Biasanya kita menyebutkan nomor telepon pasti dieja satu persatu angkanya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada media sosial. Contohnya di sini adalah nggak biasanya. Ada beberapa yang menggunakan media sosial itu tidak menggunakan nama aslinya. Jadi kalau di bahasa entertainment-nya tuh nama panggung atau nama samaran. Misalnya pakai nama idola, kayak gitu. Nah, ketika kalian bertukar media sosial dengan teman, ingin saling follow, kalian bisa mengeja nama medsos masing-masing, biar nggak salah follow orang, kayak gitu contohnya. Lalu, selanjutnya ada the importance of spelling, pentingnya mengeja. Yang pertama, ejaan dapat membantu dalam membaca. Tentu saja ejaan dapat membantu dalam membaca, karena apa yang kita baca pasti terdapat huruf-huruf yang telah tersusun, ejaan-ejaan yang telah tersusun. Yang kedua, membantu penulisan yang efektif. Ini contohnya misal pada penulisan laporan, makalah, dan sebagainya. Biasanya dalam penulisan laporan itu pasti menggunakan bahasa yang formal atau bahasa baku dan tidak disingkat-singkat. Kecuali kalau misalnya kayak chattingan, yang misalnya jadi YG, nggak apa-apa jadi GPP, kayak gitu. Nah, yang ketiga, mampu memahami antara suara dan kata. Maksudnya adalah ketika kita mendengar seseorang berbicara, kita juga tahu apa yang mereka sebutkan. Misalnya, saya menyebutkan media pembelajaran. Nah, kalian juga pasti ngebayanginnya, oh, media pembelajaran. Jadi sinkron antara suara yang disebutkan dan kata yang didengar oleh kalian. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Ini maksudnya, misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, itu apa yang kita tulis, itu yang kita baca. Tetapi berbeda jika dalam bahasa Inggris. Apa yang kita tulis, belum tentu apa yang kita baca. Misalnya, the. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan penulisannya the. Dibacanya nggak the, tapi the. Kayak gitu. Itu juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dan menulis dalam bahasa Inggrisnya juga. Lalu selanjutnya, dapat membantu komunikasi lebih lancar. Ini kurang lebih sama seperti yang poin nomor 3, karena di sini apa yang kalau misalkan dalam komunikasi ini bisa juga dalam komunikasi lisan ataupun tulisan lewat chattingan. Itu juga kita bisa sama seperti yang nomor 3, memahami antara suara dan kata yang didengar. Lalu selanjutnya, ini ada the English alphabet. Ada yang udah tahu belum lagunya kayak gimana? Tahu, Miss. Ada yang mau nyanyiin? Atau mau nyanyi bareng-bareng? bareng, Miss. Bareng-bareng Suaranya ya. jelek. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, Menghancurkan nada. H, I, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, U, W, X, W, X, Y. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Berarti kalau misalnya nanti Next time. berarti nanti kalau misalnya disuruh latihan, ada latihan menulis dan mengeja nama, udah pada bisa ya cara baca huruf-hurufnya? Udah pada bisa ya berarti.
Nah, ini ada contoh, ya, example. Ini buah apel. In Indonesian, atau dalam bahasa Indonesia, itu penulisan apel A, P, E, dan L. But in English, itu apple. Penulisannya A, P, P, L, E. Kayak gitu. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Nggak ada? Oke. Any question? Nggak lihat, Miss. Kalau nggak ada, berarti ada latihan ya di kelas. Kalian berdua-berdua bersama teman, buat dialog perkenalan dengan teman masing-masing berdua-berdua, menyebutkan nama kalian, ya, dan how do you spell it? Gimana cara ngejaknya? Misalnya, my name is Mareta. How do you spell it, Mareta? M A R E R-E-T-A. kayak gitu. Udah pada paham tugas hari ini? Di Paham, kelas ya? Miss. 15 menit cukup ya? Dialog singkat aja. Ya, Miss, cukup. Cukup nih. Kayak gitu. Ini stop aja. Udah beres. Udah. Stop aja. That's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Yes. Ya, you're welcome. Bentar.